Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh bersuka cita Tuhan masih menyertai kita sampai di tanggal 7 bulan yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, untuk nafas kehidupan yang boleh kami rasakan, untuk hari baru yang boleh kami nikmati, dan perenungan firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan bersama. Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan tidak hanya kami dengar lalu lewat begitu saja, tapi boleh sungguh-sungguh tertanam dalam pikiran kami, dalam hati kami, menjadi ingat-ingatan bagi kami ketika kami melangkah dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita buka Yesaya pasal 51. Saudara boleh baca keseluruhan bagian firman Tuhan ini sebelum merenungkannya bersama-sama. Saudara, siapa di sini yang waktu sekolah paling gak suka belajar sejarah? Anak saya pernah tanya, Mami kita ngapain sih belajar sejarah? Itu kan udah lama banget, itu gak penting Mami. Saya katakan, penting nak untuk belajar sejarah. Supaya kamu itu tahu latar belakang negara kita, kamu bisa menghargai keadaanmu yang baik saat ini di negara ini. Penting untuk kita mengetahui sejarah. Ada sebuah pepatah kuno dari Confucius. Wenku ercesin, consider the past and you shall know the future. Pertimbangkanlah masa lalu dan Anda akan tahu masa depan. Mempertimbangkan di sini bukan berarti terjebak atau dikuasai oleh masa lalu, tetapi kita itu tidak boleh melupakan masa lalu, karena masa lalu penuh dengan pelajaran yang bisa dipetik baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan dari kitab Yesaya 51 ayat 1, 2, kemudian ayat 4 dan ke-7 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang darinya kamu dipahat, dan kepada lubang penggalian batu yang darinya kamu digali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, dan aku memberkatinya dan membuat dia menjadi banyak. Perhatikanlah suaraku, hai umatku, dan pasanglah telinga kepadaku, hai bangsaku, sebab pengajaran akan keluar dariku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut pada celaan manusia, dan janganlah kecut hati oleh cercaan mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita lihat Yesaya 51 dibuka dengan perintah Allah agar bangsa Yehuda mengingat kembali masa lalu umat Israel. Dimulai dari bapa dan ibu leluhur mereka, Abraham dan Sarah, Yakub dan ke-12 suku Israel, sampai kemasyhuran bangsa itu di zaman Daud, Salomo, dan raja-raja sesudahnya. Sebelum kita lanjutkan, kita perlu tahu kondisi bangsa Israel pada saat Yesaya 51 ini ditulis. Mereka itu sedang menghadapi penderitaan karena pembuangan ke Babel. Itulah kenapa Allah perlu mengingatkan mereka akan perkara-perkara luar biasa yang sudah Allah kerjakan. Sehingga umat Israel ini bisa tetap ingat bahwa Allah yang mengikat perjanjian dengan mereka adalah Allah yang setia, bahkan ketika mereka tidak setia. Selain itu juga supaya bangsa Israel bisa mendengar dan memperhatikan janji Allah dengan baik, sehingga janji Allah itu bisa menjadi pegangan dan sumber harapan mereka dalam mereka menghadapi masa-masa penderitaan di Babel. Nah, di dalam bacaan tadi kita juga melihat bagaimana Allah itu berkali-kali dikatakan tadi, dengarkanlah aku, perhatikanlah suaraku. Allah berkali-kali meminta mereka untuk mendengar dan memperhatikan apa yang akan Ia katakan. Di dalam bahasa Inggris ada perbedaan antara hearing dan listening. Hearing itu adalah kemampuan telinga kita untuk mendengar. Tetapi listening artinya kita bisa menggunakan kemampuan mendengar itu, kita memprosesnya dan memahami pesan yang ingin disampaikan dengan baik.
Saudara, dalam Ulangan 6 ayat 4-9, Tuhan memerintahkan agar firman Tuhan diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Ini menekankan betapa pentingnya untuk mendengarkan, untuk listening pada firman Tuhan. Nah, saudara, bagaimana orang tua bisa mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya jikalau kita sendiri mungkin belum benar-benar memahaminya? Kita mungkin aja rajin mendengar firman Tuhan, setiap hari kita dengarkan, seperti kita mendengarkan Gema hari ini. Tetapi apakah firman itu sungguh tersimpan di dalam memori kita, melekat dalam hati kita? Adakah firman Tuhan yang nyangkut, saudara? Efesus 6 ayat 17 berkata, "Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah." Firman Allah adalah pedang roh. Nah, saudara, jikalau kita tidak punya waktu khusus untuk Tuhan yang mau berbicara kepada kita melalui firman-Nya, bagaimana kita bisa mengenal firman Tuhan? Bagaimana kita bisa memahami firman Tuhan? Dan apalagi bisa menggunakan firman Tuhan itu? Ketika ada peperangan rohani dalam hidup kita, ketika masalah dan pergumulan datang, ketika kita harus memutuskan berbagai hal, atau ketika iblis mencobai kita, bagaimana kita menggunakan senjata rohani itu kalau kita tidak punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Maka saudara, poin pertama yang kita pelajari hari ini. Ketika hari ini kita harus menghadapi kesulitan dalam hidup, apapun pergumulan dan tantangannya, sebelum kita menyerah dan kemudian menyalahkan Tuhan atas keadaan kita, mari kita mengingat kembali bagaimana Allah itu telah bekerja secara luar biasa dalam hidup kita hingga kita masih ada sampai detik ini. Dan Allah yang sama akan terus menyertai kita melewati segala tantangan. Poin yang kedua, sudahkah kita belajar membiasakan diri punya satu waktu khusus untuk membaca, merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya hearing, but really listening. Sehingga kita bisa mengingat dan menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Sehingga firman Tuhan itu sungguh bisa menjadi senjata rohani yang bisa kita gunakan dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita membiasakan diri mengingat firman Tuhan dan kita jadikan firman Tuhan gaya hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan ingatkan kami untuk tidak hanya mendengar, tetapi boleh sungguh-sungguh punya waktu khusus untuk really listening. Sungguh benar-benar memahami firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan, hingga firman Tuhan itu boleh melekat di dalam pikiran kami dan di dalam hati kami. Sehingga ketika kami harus menghadapi kehidupan ini, ketika banyak hal harus kami lalui, ada firman Tuhan yang boleh terus mengingatkan kami. Tuhan berkati kehidupan setiap kami. Kiranya kami semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tetap semangat belajar dan mengingat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.